Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini saya sudah berada di kota Batu ya, kota Batu. Jadi biasa teman-teman pahamnya kota Batu Malang ya, padahal beda, sudah berdiri sendiri ya. Di kampung wisata Batik Tulis, tempatnya teman kita ada Mbak Anjani ya, Mbak Anjani lokal hero kita, dengan batiknya, dengan batik bantengnya ya, batik bantengnya. Kita akan coba nanti ngobrol dan lihat produk-produk sekaligus proses produksi di galerinya Mbak Anjani. Oke, teman-teman ikuti saja. Oke, assalamualaikum. Wow, ini galerinya ya, Mbak Anjani ya, atau batik banteng ya, batik bantengnya. Ada pernak-pernik juga nih. Wah, penghargaannya udah banyak sekali nih. Dari Satu Indonesia Award ya, Astra Internasional, kemudian dari Wali Kota, kemudian dari Bank Indonesia. Banyak sekali, prestasinya banyak sekali. Nanti kita akan ngobrol tentang apa keseruan dan apa proses hingga sampai saat ini ya. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Masob. Pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Anjani yang tadi kita sudah kenalkan waktu di jalan ya. Kita mau main ke batik galeri Anjani ya, dengan batiknya banteng ya, banteng. Nanti kita ngobrol kenapa harus banteng dan lain sebagainya. Oh ya, ini sekarang kita di mana ini Mbak, namanya Mbak? Ini di Taman Wisata Edukasi Batik. Taman Wisata Edukasi Batik. Oke, Taman Wisata Edukasi Batik. Ini lokasinya persis di belakang Galeri. Galeri ya. Di belakang galeri Anjani Batik ya. Oke. Ya, jadi Mbak Anjani juga kesibukannya tidak hanya di galerinya sendiri, ternyata juga diminta oleh Astra juga ya untuk bantu untuk desa-desa binaannya Astra. Itu di sana batik juga atau di bidang lain, Mbak? Lebih ke arah kria sih. Kria. Iya. Kria. Berarti apa aja nih? Kalau yang selain batik, kria, apa yang sedang dikembangkan? Ya, banyak sekali tenun, ya kan. Kemudian kerajinan tangan, semacam gerabah, kerajinan bambu, dan masih banyak produk-produk kria lainnya. Berarti di daerah mana aja nih berarti? Kalau DSA Kria itu ada di Tasikmalaya, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, itu ada di setiap kabupaten. Gitu ya. Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, kemudian ada sampai di Jayapura pun juga ada, Deli Serdang, Singkawang, kemudian Flores, banyak sih. Jadi beragam lah. Jadi kria itu nggak hanya batik gitu yang dibina oleh Astra. Oke. Berarti kalau ini ruang lingkup pembinaannya seperti apa, Mbak? Apa hanya mengembangkan kria dengan menggandeng warga lokal, kemudian memasarkan di lokal juga, atau ruang lingkupnya sejauh mana berarti? Kalau kita melihat dari sisi produk, teman-teman sebenarnya mereka tuh sudah produk-produk yang high class ya. Apalagi kalau udah masuk ke binaannya Astra, otomatis hampir secara keseluruhan UKM itu sudah udah naik kelas lah kayak gitu ya. Cuman yang menjadi kelemahan dari teman-teman sendiri, produk-produk yang dihasilkan itu masih belum bisa masuk ke ekspor kayak gitu, karena memang kalau kria Indonesia gitu kan, yang namanya kita jualan karya gitu kan, beda dengan makanan gitu ya. Karena kita jualan karya dan tidak di setiap negara-negara itu bisa menggunakan hasil karya kita gitu kan, sehingga paling tidak kita sebagai
apa ya istilahnya, penggerak ekonomi kreatif harus bisa mulai memikirkan gitu ya, bagaimana produk yang kita buat ini supaya bisa dipakai atau supaya bisa terjual di pasar internasional kayak gitu, sehingga kita melakukan pembinaan kepada masyarakat yang binaan kita gitu kan, untuk bisa membuat produk-produk turunan yang layak untuk ekspor, yang siap untuk diekspor kayak gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman hanya memproduksi kayak semacam contohnya nih songket gitu ya, atau batik gitu, hanya memproduksi batiknya saja atau hanya memproduksi songketnya saja, itu kita beri pelatihan untuk memproduksi produk turunan seperti tas kayak gitu, sepatu, sehingga bisa dikenakan oleh bule-bule nih, orang-orang mancanegara kayak gitu. Nah, selain itu juga kita melakukan pembinaan, memberikan kayak semacam link buyer gitu ya. Jadi business matching gitu ya. Betul. Jadi kita membantu teman-teman untuk memberikan peluang pasar gitu. Berarti teman-teman ini jadikan sebuah wadah yang bagaimana mereka bisa secara kualitasnya bisa terjaga, juga kuantitasnya, karena memang akhirnya impact-nya ke warga lokal ya. Betul sekali. Dan itu secara otomatis masyarakat yang terpapar kalau kita sudah bikin produk turunan kan akan semakin banyak gitu. Itu bisa sampai berapa ribu berarti kalau melihat masyarakat terpapar yang tadi, komunitas yang tadi disebutkan Anjani tadi, itu bisa berapa ribu? Banyak orang sekali. Jadi kalau mungkin satu desa gitu ya, satu desa atau satu wilayah, kita bilang satu wilayah itu masyarakat yang terpapar minimal Astra itu menjangkau minimal ada 4 desa. 4 desa. 4 desa. Dalam satu desa aja masyarakat yang terpapar dalam program pertama kurang lebih 100 orang gitu. Sudah dibayangkan dalam satu kota wilayah, atau satu kabupaten ya kurang lebih 400 lah orang yang terpapar program. Belum lagi dikalikan berapa desa sejahtera Astra yang ada di Indonesia kayak gitu. Berarti desa sejahtera Astra ini berarti sebenarnya sudah mencakup ke seluruh wilayah bagian pelosok Indonesia ya? Ya, untuk saat ini kurang lebih ada 960, dan mungkin tahun ini kick off yang bulan Agustus akan tembus angka 1000 desa. 1000 desa ya, 1000 desa itu kalau dikalikan tadi rata-rata 100 aja udah berapa kan? Iya. Ini programnya Astra ya. Tapi kenapa Mbak Anjani bisa masuk di komunitasnya Astra ini? Apa dari teman-teman DSA ini, Desa Sejahtera Astra itu biasanya teman-teman yang apa istilahnya? Kalau saya juga masuk teman di bidang bukan kriya ya. Kalau di bidang kriya itu apakah dari timnya Astra itu nanti nyebar kemudian dari potensi-potensi lokal itu, atau ada juga kerjasama dengan Pemda setempat gitu untuk mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing gitu? Kalau untuk mengangkat potensi sih memang kita ada bentuk kerjasama dengan pemerintah setempat juga gitu ya, karena yang namanya untuk melakukan pembinaan itu kan pasti kita kulonuwun dulu gitu kan ke pimpinan ya yang punya daerah gitu loh. Jadi istilahnya Astra akan hadir di daerah sini, minta izin dulu diperbolehkan atau tidak gitu kan. Kadang dari pihak Pemda sendiri juga menyarankan gitu di wilayah-wilayah yang memang berpotensi. Nah, Astra di sini kan tidak lagi membangun desa dari nol, tapi lebih ingin lebih menendang program gitu, supaya program yang sudah dibuat oleh pemerintah atau pihak swasta lain itu benar-benar terangkat dan bukan hanya sekedar program yang berjalan pada saat Astra hadir gitu. Tapi kita pengennya sih program ini benar-benar berkelanjutan dan benar-benar dijalankan oleh masyarakat gitu. Berarti sebenarnya yang dilakukan Astra dalam mendukung Desa Sejahtera Astra itu apa saja sih sebenarnya? Banyak sekali sih, tapi untuk di tahun ini Astra memang lagi terfokus ya
untuk bidang ekonomi kreatif, pariwisata dan budaya. Oke. Tuh. Oke, berarti dari Astra ini tadi gimana caranya mereka bisa naik kelas, kemudian bisa memasarkan yang tidak hanya lokal tapi bisa ekspor gitu. Berarti dalam bentuk dukungannya ya benar-benar kayak pelatihan Ya, pemasaran, bisnis bisnis matching, ya, terus betul. permodalan, Permodalan, kemudian persiapan ya produk-produk dari segi packaging dan lain sebagainya, kualitas kayak gitu, semua memang kita bantu gitu. Sehingga pada saat produk ini sudah diambil oleh negara lain atau sudah dibeli sama negara lain, kita nggak merasa malu gitu karena ketidaklayakan atau seperti apa gitu. Oke, berarti benar-benar dipersiapkan ya. Dipersiapkan dan segala sesuatunya berarti ya apa yang menjadi kebutuhannya ya bisa dibantu di tim ini ya, Desa Sejahtera Astra ini. Betul sekali. Oke, nah Mbak Anjani kan juga punya galeri nih dengan kesibukannya tadi apa istilahnya menjadi asesor di Desa Sejahteranya Astra ini. Untuk galerinya atau produksi ini apakah sudah bisa, apa udah jalan sendiri ya, sudah autopilot atau masih terkadang harus di ini sendiri? Ya memang kendala apa ya, kalau masalah pengaturan waktu gitu ya, antara kita mana yang ngurus galeri, mana yang tugas kita menjalankan kegiatan asesmen. Kalau di galeri sendiri kita sebenarnya udah autopilot, jadi kita tinggal mengontrol saja gitu, tidak perlu kita ikut bekerja. Jadi teman-teman nih sudah pada bisa sendiri gitu. Cuman kalau masalah mendesain untuk penciptaan motif baru itu memang masih dari saya sendiri. Tapi kalau udah mulai masalah produksi, kemudian pemasaran, itu sudah ada manajemennya sendiri-sendiri gitu. Sehingga kita hanya sebagai controlling aja gitu untuk yang di galeri. Dan kegiatan asesor ini juga kan nggak memakan waktu yang full ya. Jadi mungkin kita masih lebih banyak memberikan pendampingan kepada desa-desa yang memang membutuhkan kita gitu. Jadi itu pun juga nggak full time. Berarti kalau desa yang dirasa punya potensi, berarti bisa berkesempatan ikut mengajukan diri juga ya ke DSA itu ataupun ke Astra ya, agar kayak mungkin ada dari bupatinya atau pak camatnya atau kadesnya atau mungkin lokal championnya yang menganggap bahwa desa kami harus masuk Desa Sejahtera Astra nih biar terangkat, kemudian bisa pasarnya juga bisa ekspor gitu. Betul sekali. Bisa juga ya. Bisa juga. Oke ya, jadi ini menarik. Jadi ternyata ruang lingkup desa yang selama ini kita menganggap bahwa desa biasa identik dengan ketertinggalan, kemudian akses komunikasi, akses transportasi dan sebagainya. Ternyata sekarang adanya program Desa Sejahtera Astra ini benar-benar bisa mengangkat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Oke. Terus kalau di lapangan ada hal yang mungkin yang didapati Anjani sendiri kalau turun di lapangan apa tuh? Karena memang desa A, kemudian kayak desa di Jayapura, kemudian di Tasik dan sebagainya, itu kan punya kearifan lokal masing-masing tuh. Ada keunikan-keunikan sendiri atau mungkin punya pengalaman-pengalaman yang menarik di desa-desa binaan Desa Sejahtera Astra ini? Menariknya sih gini ya, mungkin ini yang biasa kita lakukan sebenarnya. Satu contoh nih, ketika kita tidak bisa memproduksi batik printing karena tuntutan pasar ya, bukan karena kita menawarkan oke, kamu bikin batik printing atau seperti apa, karena sebenarnya printing sendiri itu kan bukan batik tapi kain yang bermotif batik kan itu. Secara otomatis daripada pasar itu
tidak bisa kita jangkau, lebih baik kan kita memberikan peluang itu untuk teman kita di daerah lain yang mungkin memproduksi yang sama gitu, yang sama-sama bisa gitu. Nah ini juga yang terjadi di teman-teman di SA gitu ya. Jadi waktu kita melakukan kunjungan kerja gitu, satu contoh nih Tasikmalaya dengan Jogja gitu ya. Waktu itu yang kita temui adalah kerajinan bambu. Nah, produk kerajinan bambu ini sebenarnya di Jogja itu ada satu wilayah yang memang potensinya semua ini pengrajin bambu gitu ya. Entah itu mau dijadikan tempat makanan, parcel, banyak sekali ragam hias dari kerajinan bambu. Berbahan bambu. Iya, betul. Nah, kemudian ketika kita melihat galerinya itu kan beragam sekali ya. Model, kemudian teknik yang digunakan semua itu beragam, beraneka ragam. Kemudian waktu kita melakukan kunjungan ke Tasikmalaya itu juga sama gitu kan. Itu sama-sama waktu itu kerajinan bambu juga. Kemudian kita melihat sebenarnya ini dari sudut pandang saya ya, yang waktu itu memang kita melihat potensi desa itu seperti apa, kok produknya sama gitu kan, kok produknya sama antara yang Jogja dengan yang Tasikmalaya. Dan saya tuh punya kebiasaan memang ketika setiap kunjungan kerja gitu, selalu saya mendokumentasikan gitu, sehingga saya punya, oh ini adalah produk-produk yang, ini produk-produk yang ada di Mangunan kemarin kayak gitu, oh ini produk-produk yang kemarin di sini-sini. Nah, pada suatu saat kita sudah pergi ke Mangunan, kemudian kita jalan ke Tasikmalaya, kok ini produknya sama-sama gitu ya, dari segi ragam hias, teknik, bahkan hasil itu nggak ada bedanya sama gitu. Nah ketika saya tanya, ternyata mereka ini ada kolaborasi sebelum mereka ada DSA sebenarnya gitu, ada kolaborasi. Jadi ketika si Mangunan ini kelebihan orderan gitu ya, mereka ngambil di Tasik. Begitu juga gitu, Tasik kalau ada kan kelebihan orderan, mereka ngambilnya di Mangunan gitu. Itu yang menjadi sebenarnya tujuan utama kita untuk Desa Sejahtera Astra sendiri, sebenarnya lebih ingin menyatukan teman-teman ini menjadi satu forum gitu ya, sehingga ketika ada kegiatan apapun itu tanpa harus mencari, itu udah link antar DSA gitu ya di seluruh Indonesia. Jadi antara DSA Batu mungkin ada kolaborasi dengan DSA Singkawang gitu, karena di Singkawang sendiri kita ngelihat batiknya itu baru hanya ada satu DSA kita itu, nah yang di Singkawang nggak ada lagi tempat lain. Nah secara otomatis ketika Singkawang ini kelebihan orderan bisa dibantukan nih ke DSA batik lainnya yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi kita lebih banyak ingin menyatukan semua teman-teman itu supaya pasar kita lancar gitu kan. Andai kan kita punya inovasi baru, teman-teman pun juga ikutan dapat ilmunya kayak gitu. Sebenarnya keunikannya ketika kita berjalan di lapangan tuh seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau tadi dikelompokkan ya, kelompokkan kayak kria sendiri, kemudian batik bisa sendiri. Ketika sudah dikelompokkan kemudian bisa kolaborasi ya. Dalam artian bisa saling support ya. Barangkali ada yang orang bisa jadi orang yang mencari batik di Batu, tetapi ternyata di sini ada batik Singkawang nih, nah atau batik Jogja, jadi bisa saling support. Wah, ternyata bisa beli di sini juga gitu, ataupun di Singkawang tidak harus jauh-jauh ke Batu gitu. Nah harapannya itu berarti benar-benar terintegrasi, kemudian benar-benar bisa kolaborasi yang cantik ya. Dan saya lihat juga tadi di galerinya Anjani juga dia malah justru kolaborasinya sudah lintas ya. Jadi tidak hanya batik saja, batik dengan kria atau craft tadi ya, atau kria yang produk-produk bambu kan. Jadi batiknya ternyata dikemas sangat cantik pakai ini ya, dari produk-produk bambu itu ya. Yang dari mana itu? Jogja itu ya? Yang dari Mangunan. Mangunan ya, dari Jogja. Jadi itu keren sekali itu. Jadi ketika ini semua ini dipadukan itu ternyata sangat bagus gitu. Dan harapannya malah ini bisa jadi dari wajahnya Desa Sejahtera Astra itu bisa kelihatan semua. Harapannya malah justru mungkin kolaborasi ke depan adalah di setiap titik desa itu semua produk desa teman-teman itu ada semua ya. Untuk itu sih kita di tahun ini mau bikin kayak semacam Sarinah mini gitu ya. Sarinah mini ya. Gitu. Saya bilang Sarinah mini itu apa, kalau Sarinah di Tamrin itu kan lebih pada semua produk
UMKM yang ada di Indonesia dari Oke. Sabang sampai Merauke. Nah kalau kita sih kita sudah ada untuk tempat gitu ya di Resta Astra yang ada di Salatiga. Itu rencana kita akan membuat satu galeri gitu ya. Saya bilang galeri Sarinah Mini Wih. ala Astra gitu Berarti ya. galeri DSA aja mungkin Iya, ya. galeri DSA. Tapi itu semua produk kria dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita kurasi gitu kan. Jadi semua produk-produk teman-teman yang sudah kita kurasi akan kita tampilkan di Resta Salatiga di tahun ini rencananya. Berarti benar bisa bantu market ya. Market teman. betul. Oke, berarti di samping itu sebenarnya targetan tahun ini mau dibawa kemana nih? Kalau yang Kalau kayak kita sih di akhir tahun rencana kita akan melakukan kegiatan pameran di Milan Wih, untuk Itali produk untuk produk teman-teman DSA yang memang sudah siap ekspor. Jadi bonusnya itu langsung deh pameran di Milan gitu untuk promosi karena kita selain melakukan pembinaan kita juga mulai mikir nih gimana cara daya jual teman-teman yang ada di desa itu bisa sama gitu dengan harga jual yang ada di kota gitu. Biar nggak ada perbandingan ketika kita beli di desa atau kota, semua sama gitu. Karena sebenarnya yang dijual di kota yang produksi ya di desa Di gitu desa, ya. ya. Jadi kita pengen benar-benar membuat pasar khusus lah untuk teman-teman Desa Sejahtera Astra khususnya di klaster kriya budaya. Jadi kita pengen mengemas itu secara cantik di tahun 2022 sehingga 2023 Astra ini punya sesuatu yang beda lah untuk desa binaan khususnya di klaster kriya. Oke, ini menarik sekali nih teman-teman yang sudah tergabung ini sudah sudah diarahkan besok mau pameran di Milan itu kan. Ini suatu prestasi yang luar biasa buat teman-teman, apalagi teman-teman yang di desa atau di DSA-nya masing-masing itu merasa kadang merasa sesuatu yang nggak percaya ya bisa produk saya umpamanya bisa masuk komunitas, bahkan bisa nantinya bisa ikut pameran di luar negeri gitu. Bahkan ke depan juga kolaborasi tidak hanya lingkup nasional saja ya. Betul. Bahkan bisa internasional. Saya dengar juga ini Anjani katanya besok mau ada agenda dengan teman-teman dari luar negeri. Iya. Agenda apa ini? Jadi untuk merayakan 8 tahun Anjani Batik Gallery, kita mau bikin pameran tunggal memamerkan 80 karya mulai dari tahun 2014 sampai 2022. Nah, tempatnya di kebetulan sini? Di Galeri Raos. Oh, di mana itu? Deket lah di kota. Oke. Iya. Oke, jadi nanti merayakan 8 tahun ulang tahunnya Anjani ya. Anjani Batik Gallery. Anjani Batik Gallery ya, bukan Batiknya. Anjaninya. Anjaninya itu udah 30-an ya. Udah tua. Anjani Batik Gallery ya. Oke, itu dari mana saja nih? Ada dari Melbourne, kemudian Australia ya. dari New Zealand, New Zealand, terus dari Amerika ada, Amerika, Malaysia, India, Jepang, terus yang satunya mana ya? Thailand sama apa ya satunya? Lupa saya. saking banyaknya ya. Iya, ada 7 negara. Ada 7 negara. Nanti agendanya ngapain aja nih teman-teman dari luar negeri itu nanti? Mereka ikut membantu mempromosikan Ikut batik mempromosikan, kita, ya. kemudian mereka perform juga gitu. Dan pastinya kegiatan perform maupun promosi ini juga untuk mencari link buyer di negara mereka masing-masing. Oke. Untuk nanti acaranya di ini umum juga ya? Atau umum ya? Umum. Jadi teman-teman masuk boleh ikut ataupun nanti dapat aksesnya di mana nih? Kita dapat akses informasinya. Bisa cek-cek di Instagram Anjani Batik Gallery. Anjani Batik Gallery, nanti teman-teman kalau penasaran dengan batiknya Anjani Batik Gallery ini berarti bisa akses kemana aja nih? Jadi bisa akses ke Instagram Anjani Batik Gallery. Ya. Terus apa lagi? Ada sih Facebook, ya. tapi lebih banyak kita promosinya lewat Instagram. Oke, jadi teman-teman bisa langsung ke Facebook Anjani Batik Gallery Batu ya. Iya. Batu Malang. Biasanya teman-teman
ya, Instagram ya. Biasanya teman-teman pahamnya Batu itu di Malang ya. Ya Oh sebenarnya iya, Batu Malang. Batu Malang ya. Dan teman-teman kalau ke Batu jangan sehari ya. Saya kemarin 2 hari atau 3 hari bawa anak-anak kayaknya kurang deh. Karena banyak banget ya tempat wisata, kemudian tempat edukasi. Ih, keren banget di Batu sama di Malang ya. Dari Anjani mungkin ada yang bisa di apa istilahnya semangat buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, yang terutama ya penggiat batik, penggiat kriya, ataupun yang memang teman-teman yang punya potensi di desa masing-masing yang kiranya wah saya sama nih, saya bisa seperti Anjani dan teman-teman gitu. Mungkin ada apa nih, ada yang bisa di-sharekan ke teman-teman yang bisa nonton pada pagi hari ini nih. Ya, intinya kalau cerita dari saya sih, saya lebih sebenarnya bukan wirausaha muda ya. Kalau dibilang wirausaha muda atau pengusaha itu kan memang awalnya berjalan memang udah dengan niat aku pengen bisnis kayak gitu. Kalau saya sendiri kan lebih ke arah aku pengen berkarya, di mana karya, iya, di mana karya-karya, ya passion. Jadi di mana karya-karya yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya tujuan bisnis sendiri sampai detik ini saya masih belum ada link apa ya, ikatan untuk usaha yang saya buat ini benar-benar real bisnis gitu, bukan, tapi lebih ke arah mungkin 50-50 ya, kayak sociopreneur ya. Sociopreneur, betul. Sociopreneur ya. Jadi saya di sini sebagai pencipta dari motif batik Banteng Agung gitu kan. Dimana batik ini memang sudah kita hak patenkan menjadi motif batiknya kita gitu, sehingga tidak bisa orang membuat kalau andaikan kita bisnis nih. Tapi kalau kita sebenarnya dari pencipta 8 tahun perjalanan kita dari tahun 2014 sampai 2022, kira-kira apa sih yang bisa membuat usaha yang saya bangun ya, galeri yang saya bangun ini benar-benar bermanfaat kayak gitu. Jadi saya memang selalu memberikan kita kan di Batu sendiri punya yang namanya paguyuban kriya kain gitu ya. Kriya kain tuh nggak harus batik, nggak harus tenun, tapi macam-macam produk kriya kain. Jadi ada sulam, kemudian ekoprint, ada batik jumput kayak gitu. Jadi macam-macam produk kriya kain yang dibuat oleh masyarakat Kota Batu. Karena batik Banteng ini sudah dikenal oleh masyarakat se-Indonesia, bahkan mendunia pun juga sudah, orang kalau andaikan ketik nih di Google batik Banteng, yang muncul ya kita gitu, karena memang ini adalah motif satu-satunya di Indonesia. Dan motif ini hanya bisa diproduksi oleh orang Batu. Kenapa? Gitu ya. Saya memberikan, jadi hak paten yang saya buat itu lingkupnya saya batasi untuk masyarakat Kota Batu. Karena sebagai pencipta saya gitu kan, saya pengen masyarakat yang ada di Kota Batu itu benar-benar mendapatkan manfaat dari karya yang saya buat. Karena batik Banteng ini merupakan salah satu batik yang banyak orang ingin membeli gitu kan. Tapi karena meskipun kita sudah memperbanyak lingkup pengrajin gitu ya, pengrajin yang kita rangkul kan sudah hampir 42 orang. Hampir 50 lah gitu. 50. Tapi itu masih belum bisa menjangkau kebutuhan pasar gitu ya. Sering kali wisatawan yang datang ke galeri kita itu inginnya membeli banyak, tapi kita itu nggak bisa memproduksi yang banyak gitu. Massal. Jadi kita udah produksi banyak, andaikan dalam 1 bulan 500 itu terjual habis gitu. Lah andai kata saya bisa merangkul teman-teman paguyuban kriya kain ini yang di setiap desa dan kelurahan ada gitu di Kota Batu, dan kita memberikan keleluasan untuk mereka untuk memproduksi batik Banteng Agung, itu bisa menambah pendapatan mereka juga, karena pasar sudah benar jelas-jelas ada gitu kan. Dan kita merasa puas gitu kan, kita sebagai pencipta itu sebenarnya hanya ingin karya kita diakui dan kita puas dengan karya yang sudah kita buat kayak gitu. Nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai contoh untuk teman-teman pemuda inspiratif lainnya gitu kan, bahwasanya ketika kita
memulai bisnis itu jangan hanya melihat pasar, jangan hanya melihat oh ini nanti keuntungannya sekian, enggak. Tapi kalau bisa memang apa yang kita buat tuh benar-benar apa ya, hasil dari apa ya, keinginan dari kita sendiri gitu ya. Jadi kayak aku kepuasan sendiri ya. gitu ya. Jadi kayak aku pengen berkarya itu sesuai dengan minat dan kebutuhan saya gitu kan. Gitu. Dan kalau bisa memang dari apa yang kita buat awal itu jangan sampai berpikiran bahwa kita wis ke arah bisnis dulu, tapi enggak. Tapi kita coba ketika saya membuat ini kira-kira dampaknya seperti apa, kayak gitu, di masyarakat seperti apa, di keluarga seperti apa, itu kan harus diperhitungkan juga kayak gitu. Sehingga alhamdulillah sampai 8 tahun pun kita tetap bertahan dan tetap eksis gitu, meskipun banyak sekali tugas yang kita hadapi di lapangan selain kita hanya mengurus galeri itu. Ya, tadi teman-teman salah satu kuncinya adalah kenapa batik Anjani Batik Galeri ini bisa bertahan dengan corak ataupun apa namanya itu tadi, ciri khas motifnya yang banteng itu ya, karena beliau melahirkan ini tuh benar-benar menjadi sebuah menjadi sebuah kepuasan, termasuk passionnya termasuk kayak mencurahkan sebenarnya apa yang dimau dari kita itu. Nah, ini salah satu yang sangat menarik yang kita dapatkan dari Anjani Batik Galeri, dan teman-teman bisa menjumpai ataupun bisa mengakses atau bisa mungkin di online juga ya. Online juga ya. Dan ciri khasnya apa? Ciri khas dari apa motif batik Batik Anjani Banteng ini? Agung. Ciri khas secara ininya apa? Ada gambar bantengnya kah? Iya, jadi setiap motif itu selalu ada unsur kepala bantengnya. Jadi kita mengangkat kesenian yang ada di Jawa Timur. Luar biasa teman-teman. Berarti teman-teman yang sekarang punya apa istilahnya batik ataupun galeri ataupun yang sekarang berkecimpung di batik, mungkin lebih fokus ya, mungkin fokus apa yang menjadi ciri khasnya ya. Ciri khasnya, dan bisa kolaborasi dengan Anjani Batik Galeri ya. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Dan ini kesempatan luar biasa. Jadi teman-teman kalau habis nonton ini langsung akses mana IG-nya, terus kalau kontaknya sih mungkin beliau sibuk ya. Jadi ya minimal DM dulu lah ya. Minimal DM dulu biar nanti di waiting list ya. Nanti bisa ngobrol langsung dengan Mbak Anjani. Oke, terima kasih teman, bantu channel ini tetap berkembang dan tetap menginspirasi, atau mungkin dari teman-teman ada apa masukan dari orang-orang tokoh inspirasi yang akan kita masukkan di selanjutnya, video selanjutnya, boleh monggo ditulis di komen ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Sob ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.